Oke, ngomongin saham. Nah, sekarang tentang anunya dulu. Pendanaan. Orang awam nih, orang awam. Orang awam, orang awam. Duitnya mau buat apa? Nah, jadi biasanya semua orang itu atau keluarga atau lembaga atau apa itu punya pendapatan income gitu ya. Nah, ini nanti di sini itu akan dipakai buat satu itu pembiayaan gini aja deh, pembiayaan ini untuk kebutuhan pokok, sekunder, tersier dan sebagainya. Nah, kebutuhan sehari-hari lah. Hmm, kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang di sini nanti ada yang disimpan. Jadi ini berupa tabungan atau deposito gitu. Kemudian yang di sini diputar atau biasa disebut investasi. Ya, oke. Nah, untuk tabungan ini biasanya kita cari di sini aja ya. Hmm, kan tabungan bunga atau imbal hasil atau apalah kita anggap aja tabungan. Bunga tabungan di bank. Di sini katanya 0,1, 0,6. Ya 0,1, 0,6. Ada yang lainnya lagi nggak ya? Persen ya. Hmm, deposit semua ya sudah 0,1, 0,6 deh. Anggap saja ya mungkin ada yang nol juga ya kalau zaman sekarang. Jadi kalau terlalu kecil dia nggak ada gitu ya sampai 0,6% gitu. Nah, ini tabungan. Oh, gini deh. Ini di sini tabungan. Ini kemudian yang ini adalah deposito. Deposito tadi berapa? 2,5. Berapa tadi? Ya kalau yang nol nih anggap aja celengan gitu, celengan jago atau apa itulah. Ini 2,4 ya. 2,4% sampai 4% tadi ya. 4% lah. 4,1 atau berapa gitu lah. Nah, kalau yang diputar investasi. Investasi itu untuk akhirat misalnya ini kan berarti lewat sedekah kalau saya muslim kan sedekah jariah termasuknya infak. Tapi kalau zakat terus bayar pajak itu masuk di pembiayaan kebutuhan pokok gitu ya. Kemudian yang kedua manusia berarti pendidikan, training dan semacamnya gitu ya. Jadi kalau pendidikan saya pendidikan anak deh. Pendidikan anak itu berarti untuk bayar SPP, untuk bayar apa, beli buku, beli apa gitu ya, untuk bisa apa studi tour atau apa gitu lah itu masuknya di sini. Tapi kalau yang dia ngekos itu atau di pesantren gitu kan, untuk kebutuhan makanan pokoknya, ngekosnya dan transportnya itu masuk di pembiayaan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada misalnya tanah, aset nih, ini nyebutnya aset aja deh. Aset, ya ini salah satunya misalnya tanah. Nah, tanah ini kan berarti kan bisa naik, bisa lama nih dalam jangka waktu lama naik tergantung lokasinya, tergantung potensi daerahnya dan segala macamnya. Tapi mungkin rata-rata kalau di sini berapa ya? Ada nggak ya? Semoga ada rata-rata kenaikan harga tanah gitu misalnya per tahun.
5 hingga 20% ya, kita anggap saja berarti kita anggap saja tanah ini dia bisa, jadi ini kan tanah itu kan berarti beli tanah ini untuk sertifikat gitu ya, terus apa tadi, perawat, terus atau memanfaatkan, lalu nanti jual gitu. Jadi dia bisa naik, misalnya kalau dia potensial sekali ya wajar 2 kali lipat lah, 200% deh dalam misalnya 5 tahun, enggak ya, nah 10 tahun deh gitu deh, jadi per tahunnya 20% lah kan, tahunnya 20%. Terus yang kedua di sini mungkin emas ya, ini emas batangan. Nah ini kan ada beli emas, terus nanti simpan, terus nanti jual emas gitu ya. Nah, mungkin ada ya di sana ya. Grafik harga emas gitu misalnya, ada nggak ya? Oh ada ya. Nih, saya dari sini nih. Ini berarti kalau belinya di sini 650 lah anggapnya. 650 jualnya di sini 1,44 juta. Jadinya berapa ya? 650.000, 1,44 juta. Berarti ini dikurang ini, kemudian ini dibagi ini gitu ya. 60% dalam berapa tahun dari grafiknya? 18 sampai 23, 5 tahun. Oke, ini bisa dibilang begini. 5 tahun 60%. Gitu ya. Jadi ini berarti per tahunnya 60 bagi 5 berapa ya? 14 ya. 12% ya bacanya. 12% per tahun. Gitu. Kan ini kalau yang tadi kan ini kira-kiranya berarti ini 20% per tahun. Nah, tapi ini resikonya kalau di sini jualnya agak sulit nih. Tapi ini kadang tidak liquid. Tidak liquid itu berarti ya rada susah dijualnya, gitu ya. Nah, gitu ya, misalnya ada lagi apa ya? Yang ketiga di sini misalnya surat utang negara. Nah, ini ada yang konvensional, ada yang atau syariah gitu ya. Syariah itu suku berarti kan. Ini biasanya berapa itu di sini? Ini yang kotor, yang belum dikurangi pajak segala ya. Imbal hasil saya biasanya suku sih. Imbal hasil suku, coba suku retail 2023 berapa nih? Ini 59 sampai 61. 5,95% sampai 6,1% per tahun gitu ya. Kan, kemudian mungkin ada lagi di sini apa nih? Pasar mata uang gitu ya. Mata uang, ini forex nih nyebutnya. Gitu, forex itu bisa macam, tapi biasanya kalau kalau saya agak menjauhi forex. Ini pasarnya 24 jam. Pasarnya 24 jam. Nah, jadi kalau pas jamnya kita tidur ya dia tetap ada perdagangan saya, jadi bisa naik bisa turun, kita di luar kontrol kita juga itu. Nah, maksudnya kita nggak bisa ngamati, nggak bisa segera ngambil keputusan atau bangun ya, bisa udah naik tinggi atau bisa turun tinggi gitu ya. Tapi hasilnya mungkin besar ya, tapi kalau untuk ya untuk kita jualan kayaknya nggak tahu tuh, nanti dilihat saja hukumnya di MUI apa saja yang
yang dihalalkan apa yang diharamkan itu yang kayak apa saya kurang tahu. Tapi biasanya dia yang beli langsung spot tunai gitu kayaknya yang boleh. Itu pun kalau saya mending saya jauhin aja deh. Hmm, pasar bank ya, Forex itu tadi grafik. Misalnya apa Indonesia saja deh, USD IDR. Nah, gini deh. Grafik USD ke IDR trading view aja. Trading view itu biasanya clean dia. 5 tahun dapatnya 6,4 ya sekarang 6,4 lah. 6,16 kalau depan dikit ya. USD IDR ya. Ya sudah lah, segitulah. Jadi zaman 10 khususnya kita ngitungnya di sini. Nah, 5 tahun ya mungkin ini ya. Saya sudah ya saat inilah ya kira-kiranya segitu-segitu deh. Ini 5 tahun terakhir itu berapa tadi 6,2% ya. Kemudian mungkin apa nih kripto. Nah, tapi ini barangnya saya agak meragukan ya. Nah, biasanya juga kan saya nggak mau nih yang kayak gini-gini nih. Ini malah naiknya besarnya. Itu pas lagi boomingnya ini. Kriptonya apa ya biasanya? Kripto. Trading view ini 1 tahun 144, 5 tahun tuh. Ini Bitcoin nih. Kalau ke rupiah, langsung kita cek deh ke rupiah. Nggak ada ya. Ya, adanya cuman kan. Ya sudah. Nah, pakai ini aja deh Bitcoin. Bitcoin itu 5 tahun sampai 1000. Oh, banyak kan? Nah, hasilnya banyak. Tapi ya itu. Ini daily-nya ada nggak ya? Tahun. Oh, dia belum mulai tumbuh nih kayaknya. Mulai idealnya sudah di sini nih. Nanti ya kita anggap saja ada di sini deh. 1031. 5 tahun 1031%. Berarti di sini kita anggap aja 206,2% per tahun. Nah, tapi ini alarmnya cek lagi ya di MUI ya. Nah, kalau saya sebagai muslim ya harus dipastikan itu yang halal. Kemudian ini pasar saham, reksadana dulu deh. Ya pasar saham dulu juga nggak apa-apa. Pasar saham, ini pilihannya ada banyak. Ini pasar saham yang Indonesia IDX. Itu jam kerja. Jadi ini enak nih diikutin. Tapi pilihannya ada banyak. Nah, anggap aja salah satu apa nih? Nah, Indosat ya. Kan kalau bank kan ada yang nganggapnya itu nggak syariah. Kalau Indosat kan kayaknya semuanya bisa nih. Indosat. Indosat dapat berapa Indosat? 5 tahun terakhir aja. Pukul rata 5 tahun terakhir. 358%. Ini 5 tahun terakhir itu 358%, berarti ini per tahunnya berapa nih? 358 bagi 5, 71% per tahun gitu ya. Nah, nanti kan kita ambil aja 20%-nya.
Yang ketujuh itu namanya adalah reksadana misalnya. Ini kita uh, beli, oh ini juga ada nih. Ini ada proses beli, simpan, jual, gitu ya. Koma di ADX ini juga sama nih, beli simpan jual. Salah jangka waktu nyimpannya mau berapa aja, itu diatur saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kayak gitu. Ini kita pesan, terus simpan, dapat kupon, gitu, terus jatuh tempo. Ini ada konvensional syariah, gitu. Nah, reksadana ini beli, terus simpan, jual. Kalau reksadana biasanya berapaan ya? Nah, kita cari aja di sini lagi ya. Return ya nyebutnya, return reksadana gitu ya. Reksadana saham setahun misalnya. Reksadana umum aja, jangan yang cuma saham, reksadana semuanya aja. Yang dikelola oleh manajer investasi 7 sampai 9. Ini 7% sampai 9% per tahun. Ini bisa lebih, ini sebenarnya bisa lebih dari itu. Dana akan dikelola oleh manajer investasi, gitu ya. Kerjasama, sektoring mungkin ya, sebutnya ya. Jadi misalnya kalau yang ini nih, ada teman punya usaha, dia lagi dapat orderan dalam 3 bulan ke depan, dia sudah tanda tangan kontrak tapi nggak punya modal, ya kekurangan modal, gitu ya. Nah, kita ikut tuh nanti bagi hasil misalnya. Ya tinggal kesepakatan lah, bikin kontrak kerja kesepakatan lah, gitu ya. Nah, tapi dari semua ini kalau yang disimpan ya udah disimpan, paling kita hanya ngecek saldonya, masih ada berapa gitu ya. Kalau deposito berarti nanti dia akan berbayar berapa. Tabungan ini hasilnya biasanya untuk menutupi biaya administrasi atau apa gitu ya. Deposito mungkin cukup deh untuk Indonesia saat ini ya, kurang-kurang dikit lah kalau buat untuk inflasi, mungkin ada yang dari ini ya, tapi ya lumayan lah. Kalau yang diputar ini kan yang jelas bisa menghasilkan gitu ya, yang bisa menghasilkan. Untuk dua ini nih kita nggak bisa mengukur hasilnya dalam bentuk persentase. Kalau yang ini menunggu, tergantung dari kesepakatan kontrak kerja, kesepakatan kontrak kerjasama, gitu ya. Ya, itu kalau yang dari sini nih yang cocok ini, tanah itu jelas ini. Nah, ya kalau bisa beli tanah ya syukurlah. Emas nih oke nih. Kemudian ini juga aman, gitu ya. Kalau ini saya agak kurang, nah saya kasih biru aja deh. Biru itu berarti dia harusnya ya diusahakan punyalah, beli tanah lah, nanti lama-lama dibangun. Kalau yang di kuning ini saya kurang cocok, gitu ya. Nah, yang dua ini hijau lah. Ini yang bagus nih. Nah, gitu ya. Kalau yang ini biru ini. Ini harusnya dilakukan lah. Gitu, ini juga harusnya ada. Nah, yang ini hijau.
ya. Jadi kalau yang hijau itu ya monggo lah kalau dilakukan tuh itu bagus lah. Kalau yang birunya sebaiknya ada lah, ini diusahakan ada, gitu ya. Yang kuning ini kalau saya jauhi walaupun hasilnya gede itu, ya, itu ya. Mungkin ya kalau pasar saham ini mau dipukul rata, anggap aja ambil 20%-nya berarti sekitar 14% per tahun, kan? Kalau ini 20%-nya berarti 40% lah per tahun, itu relatif rata-rata gitu ya. Nah, kalau ini udah segitu udah wajar lah. Ini kan pasti karena lagi booming aja. Ini lagi booming, ini pas lagi naik-naiknya ini, kan? Tapi nanti kalau udah jalan biasa ya mungkin ya kewajarannya mungkin ya sekitar itulah, ambil anggap aja 20% ya, gitu ya. Nah, semua yang bentuknya kalau pembiayaan pasti ada urutan prioritasnya, mana yang lebih pokok itu yang didahulukan untuk dipenuhi sesuai kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Kalau yang disimpan itu ya yang ya tergantung sisanya ya. Ya kalau bisa disisihkan lah penyisihannya. Tapi kalau yang diputar ini harus dirawat nih. Jadi kalau bahkan untuk yang di akhirat dan manusia ini kan jelas kita akan merawatnya, enggak terus kita ngeluarin uangnya untuk diputar terus kita tinggal tidur, enggak gitu, pasti ada proses merawatnya. Kalau sedekah ya kita pastikan sedekahnya itu sudah disalurkan, infak juga gitu, infaknya sudah dipakai dengan di tempat yang baik. Kalau wakaf berarti semua surat-surat wakafnya sampai sah dikelola oleh negara, lalu ada yang diberi mandat amanah itu orangnya amanah dan seterusnya gitu ya. Itu pasti ada prosesnya, apalagi pendidikan kita pasti nanya hasilnya apa, kesulitannya, dan kita belajar gitu ya supaya tambah bagus. Karena juga gitu, kita beli tanah kemudian kita urus suratnya, nanti kita pagari supaya nggak diambil orang atau orang buang sampah sembarangan di situ, atau kalau sudah hasil pohon yang menghasilkan pohon buah misalnya pisang atau pepaya gitu terus orang pada ngambil seenaknya gitu, nah, kita pagari, itu kan satu proses merawat. Emas juga begitu, semua ini relatif. Semua bentuk investasi itu perlu proses perawatan, bukan terus kita keluarkan uangnya terus kita tinggal tidur biar dia bekerja sendiri, ya tetap aja kita harus mengawasi, melihat perkembangannya. Kalau ada hal yang di luar ekspektasi, di luar harapan, segera kita ngambil keputusan mau diapakan, mau dihentikan atau mau ngapain, itu kan harus ada, enggak terus ditinggal gitu aja, gitu ya. Jadi selalu ada proses, namanya juga investasi. Kita mau muter uang, hasil kerja kita dapat uang, kita putar, diserahkan ke kita ubah ke bentuk lain, itu bisa jadi menyangkut dengan kegiatan bersama orang lain, ya kan, supaya nggak hilang karena ini. Oke, nah kira-kira begitu. Lah, nah kalau saya cenderungnya ada di biru dan yang hijau. Kalau yang dua ini berarti saya kurang seret. Reksadana aja saya kasih orange deh. Jadi agak iya agak enggak gitu ya. Karena kalau misalnya masing-masing ini saya kelola sendiri gitu kan, ya seperti saya jadi manajer investasi untuk diri saya sendiri. Karena kan dananya yang orang awam kan kebanyakan dananya kan hanya dikit ya. Jadi kan nggak terus sampai yang gede-gede banget gitu kan ya. Jadi masih sempat lah untuk masih sempat untuk ngurusin uang yang nggak terlalu banyak itu tadi, diurus sendiri itu masih sempat lah gitu ya, kira-kira gitu nih kalau namanya pemanfaatan duit yang kita dapat, pendapatan yang kita dapat tuh kita meletakkannya begitu. Nah, investasi harus mungkin sebaiknya memang disisihkan, dia harus jadi uang dingin. Dari pendapatan ini kita yang untuk pembiayaan sudah jelas ada anggaran rutinnya yang disimpan, kita sisihkan, dipaksa untuk disisihkan masuk ke tabungan, syukur-syukur bisa sampai ke deposito, dan juga ada yang disisihkan untuk jadi investasi, entah itu mau berapa lah, 2%-nya 10%-nya mau deh ya secukupnya lah gitu ya. Nanti kan lama-lama tambah banyak karena dia kan ini diputar, harapannya kan dia nanti kan tambah banyak nih.
akan bertambah lah. Jadi targetnya kalau di investasi itu kita bisa menutup inflasi. Inflasi di Indonesia atau kredit di Indonesia kan juga 79 ini nih. Inflasi di Indonesia berarti ya paling apes itu harusnya kalau zaman sekarang ya mungkin sampai itu udah paling apes banget, itu udah 7, 9, 10, anggap aja 12 udah bermasalah dah negara kita itu kan ya. Jadi masih dapatlah rata-rata mungkin paling berapa 5, 6 gitu lah. Oke lah, inflasi pasti tutup gitu ya. Jadi uang itu tidak menyusut di masa depannya. Kita bisa mendapatkan nilai uang yang ya relatif tetap gitu ya. Syukur-syukur malah bertambah karena diinvestasikan. Nah, poinnya di situ. Oke, jadi kalau modal kita diinvestasi kecil ya jangan terus berharap dia akan bertambahnya banyak sekali sehingga kita jadi kaya raya gitu ya, enggak juga. Ya tergantung modal yang disisikan. Targetnya itu hanya diputar supaya nilainya nilainya tidak susut. Jadi kalau ada penambahan ya alhamdulillah berapa kaya gitu ya. Oke, see you.